Selamat pagi, selamat malam. Welcome back with me again, boy at the podcast Pelebur Resah. Gimana semua? Apa sedang di rumah aja? Ya, makin kesini makin banyak yang minta lockdown. Bukannya Indonesia udah melakukan lockdown bertahap ya? Buktinya ada slogan hashtag di rumah aja. Belakangan ini ada fenomena takut massal. Ya, gara-gara wabah corona. Tenang, aku gak mau lagi ngerasani gibah virus corona lagi. Yang aku mau bahas itu fenomena sosialnya, bukan penyakitnya. Beberapa waktu lalu aku dengar ada orang yang parno banget sama orang yang lagi sakit batuk flu. Apalagi kalau ada orang yang meninggal, dugaannya langsung corona. Yang jadi kambing hitam COVID-19. Kenapa sih nggak bisa mawas diri saja daripada menyerang mental orang lain, daripada menyampaikan info yang berujung fitnah? Biasanya nih yang di grup-grup WhatsApp itu ada yang sotoy pakai ngirim berita atau info hoax, tips cara bikin hand sanitizer DIY lah, obat anti corona lah, mendadak jadi dokter semua. Padahal gak jelas asal usul info itu, legit, valid, gak jelas. Kalau diingetin, tolong jangan kirim info hoax ya. Dijawab ngeles. Aku kan cuma share, aku kan cuma forward message. Emang sih lidah tidak bertulang. Mbak Mas yang pinter, kalau memang cuma share atau forward message, tapi Anda itu bukan ahlinya, terus kapasitas Anda berbagi info itu dasarnya apa? Apalagi kalau ada salah satu anggota grup Anda itu adalah seorang dokter atau ahli kesehatan. Ini sih lebih mirip pamer sifat sotoy Anda ke masyarakat. Melubernya hoax bercampur arus berita, semakin banyak orang terkena corona, bahkan ada yang meninggal. Belum lagi dampak ekonomi yang mendekati hancur cur-cur. Ini bikin tambah ruwet suasana, bikin kondisi tambah gak nyaman. Sepertinya serangan wabah penyakit ini menggerus hati nurani dan akal sehat kita. Di beberapa daerah dunia, Indonesia juga termasuk loh, ada beberapa oknum warga yang menolak dengan keras jenazah korban COVID-19. Kalau gak salah, di luar negeri juga ada kasus serupa tentang penolakan jenazah karena COVID-19. Aku sih maklum saja ya, karena virus itu bisa jadi menular dari mayat korban virus corona. Ditambah lagi masih adanya media pemberitaan yang lebay menyampaikan berita di tengah wabah virus corona. Tapi kenapa tidak meminta pada pihak yang berwenang agar melakukan pemakaman yang sesuai prosedur, agar tidak menularkan penyakitnya pada yang masih hidup? Bukannya malah menolak membabi buta. Ataukah kita ini memang sedang diserang wabah ketakutan melebihi wabah corona itu sendiri? Mungkin benar kata kawanku, masalah hidup yang dihadapi seseorang akan menunjukkan kualitas kedewasaan seseorang. Sementara ini kedewasaan dinilai oleh mereka yang gak dewasa juga. Karena sepertinya banyak orang yang bertingkah pura-pura dewasa. Rasa takut itu manusiawi. Entah kamu itu takut pada kematian, entah takut pada kemiskinan, atau kehilangan akan sesuatu. Terkadang rasa takut itu bisa jadi tolak ukur bahwa kamu manusia hamba Tuhanmu. Misal, takut dosa, takut neraka, takut ancaman hukuman Tuhanmu. Terkadang juga takut bisa kebablasan jadi ketakutan berlebihan. Istilah bekennya paranoid massal. Ya itu tadi, ada yang bersin dikit,
curiga corona. Ada yang keselak terus batuk, dianggapnya corona. Ada yang ketiduran pinggir jalan, dikiranya mati karena korban corona. Ada yang meninggal, curiga kena corona. Semua kok corona. Ya memang corona itu berbahaya, patut diwaspadai. Kita patut menjaga kesehatan kita. Ketakutan berlebihan seringkali melumpuhkan akal sehat, membutakan hati nurani. Mungkin kematian memang izin dari Tuhanmu. Tapi bagi yang masih hidup, kenapa kita tidak belajar lebih mawas diri daripada paranoid berlebihan? Ya, itu saja yang ingin aku sampaikan di tengah hashtag di rumah aja. Mari kita sama-sama berusaha, berdoa agar kita semua selamat, diberi kesehatan, panjang umur yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.